ketemu lagi bersama saya Krisna di MP Podcast tayangan perdana ini, dan yang pasti di tamu kita selanjutnya ini kita akan undang dari teman-teman pengurus pusat yang di bidang organisasi. Nah, kita tahu bahwa Merpati Putih merupakan perguruan besar, tapi kita nggak akan ngobrol-ngobrol terkait dengan organisasinya. Nanti karena seperti biasa dua orang ini juga syarat pengalaman. Siapa aja? Nah, ini kali ini kita tamunya ada perempuan ini, biar kita ada variasi sedikit. Kita ada Mbak Ranti. Halo Mbak Ranti. Dan ini ada Mas Idris yang atlet yang seksi banget. Nah, oke. Sekarang kita langsung ke Mbak Ranti nih. Mbak Ranti ini salah satunya dia senior saya di Jakarta Selatan dan senior saya di sekolah juga. Cuman untungnya saya dulu waktu SMA nggak ketemu dia, karena kalau ketemu dia pasti menyeramkan. Mbak Ranti ini rajin banget sekolah terus, bahkan mungkin dia taruh di organisasi. Mbak Ranti, nah Mbak Ranti ini kan ikut Merpati Putih dari tahun berapa Mbak? 86 bener ya Pak? Kenapa sih Mbak lo dulu ya, saya kasih tahu sahabat-sahabat MP dulu yang ikut orang itu ikut Merpati Putih tuh tampil banget, cantik-cantik. Salah satunya Mbak Ranti ini. Dulu waktu saya dilatih sama dia, saya sebenarnya kecengin terus gitu. Kenapa sih Mbak Ranti dulu pilihan olahraga lo MP itu kenapa sih? Sebenarnya nggak pilihan Mas. Kenapa tuh lu dijorokin? Nggak, kakak tuh duluan ikut, kakak perempuan, tapi cabang Jakarta Pusat. Terus setiap kali mereka latihan tuh setiap pulang selalu silat kampungan. Karena kan bayangan kita pakai gendang, terus yang buset kasihan amat. Pakai gendang, pakai ular gitu. Pakai suling gitu. Oke. Mereka bilang sekali-sekali kamu lihat deh. Nah, waktu itu ada demonstrasi apa, saya lupa eventnya apa. Pas lihat, oh ternyata keren juga. Terus saya nyatut Mas. Dulu kan ada batas umur kan, 14 tahun. Kartu pelajar saya kan masih 13 tahun, jadi saya ganti jadi 14 tahun. Gitu. Berarti masuk pertama emang Jakarta Selatan ya? Selatan. Latihan di SGO berarti? SGO tuh sekarang udah jadi sekolah ya, lab school. Sekarang ke Mas Idris nih. Mas Idris ini waktu lahir di Jakarta mana Mas? MP-nya? Utara Mas. Jakarta Utara ya Pak? Jakarta Utara. Mas Idris ini dulu seorang atlet. Nah, dia ini mungkin buat saya sendiri, saya dulu banyak cita-cita sama dia, tips-tips perkelahian bebas itu saya banyak diajarin sama dia, dikasih lah tips-tips nyubit segala macam gitu. Jadi kalau sekarang kita ngelihat dia dari sosok suksesnya, karena kita lihat kan dulu seperti apa, sekarang sukses nih berarti udah. Mas itu dari cerita Mas dulu ikut MP itu karena apa Mas? Karena kalau dulu karena ikut MP itu karena dulu saya awalnya punya kondisi kesehatan yang kurang bagus. Oh gitu. Karena saya punya alergi. Dan alerginya juga cukup lumayan berat. Alergi bela diri mungkin Mas. Makanya maksudnya jadi kita ada alergi. Terus pada saat saya bicara sama pelatih bilang bisa menyembuhkan, dan hasil analisanya pelatih saya bilang kalau seandainya oksigen tinggi di dalam tubuh, mungkin analisa awalnya karena itu kan belum seperti medis sekarang ya, banyak alat lab itu bisa membantu pemulihan dari alergi. Jadi pada saat latihan satu tahun pertama tuh kita intensif latihannya, dulu kan seminggu 2 kali Mbak ya. Nah kalau saya lebih nih, karena ada penyakit bawaan sederhananya gitu. Jadi seminggu 4 kali latihannya hanya pernapasan. Setelah badan saya fit, pelatih saya mengarahkan saya jadi atlet tarung, karena untuk jadi atlet syarat utamanya walaupun tekniknya masih pas-pasan tapi fisiknya harus bagus. Nah, setelah fisiknya bagus barulah kita dilatih tetap seminggu 4 kali, tapi dengan ditambah dengan teknik perkelahian bebas. Kurang lebih seperti itu. Nah, Mas Idris dulu waktu pertama kali ikut bela diri itu, apakah memang ada bela diri yang lain dulu atau langsung ikut Merpati Putih? Saya ini nomaden cabang olahraganya. Saya di SD itu tenis meja, SMP itu perenang, SMA itu basket. Sama silat. Jadi agak pindah-pindah cabur. Nah, setelah kita pelajarin, kalau kita olahragawan kan pasti melihat peluang kan ya. Peluang prestasi mana yang lebih menarik dan lebih ada peluang kita menjadi juara. Ya, hasil analisa pelatih kita dulu. Jadi di bela diri silat inilah yang ada peluangnya. Jadi mulai dari start saya masuk tim 97 ikut mulai pertanding pertama ke Jurnas MP kalah,
Jadi 1 tahun tuh 97 kerjanya kalah ya terus Mas. Setelah kalah di break, di freeze, tidak boleh ikut kejuaraan. 7 bulan 8 bulan latihan, 98 ikut lagi, ikut IPSI. Nah, sejak 98 lah sampai 2004 ya alhamdulillah banyak juaranya daripada karena kalau juara kan cuma 1 Mas. Kalau 2 kan peringkat. Betul, 3 peringkat. Jadi kalau mungkin ini yang mindset yang buat teman-teman nanti di untuk yang yang mau jadi atlet prestasi. Jadi konsep yang ada di otak pertama itu mindsetnya kalau juara hanya 1, kalau 2 itu peringkat. Siap. Nah, ini kita mau tanya nih sama yang namanya Mbak Ranti nih. Mbak Ranti itu dari zaman dulu sampai sekarang menurut saya dia kalau tampil, kayak sekarang kan tampil di MP Podcast gitu ya, sama di latihan tuh sama-sama all out gitu kan. All out. Jadi boleh tahu nggak sih Mbak Ranti, kenapa sih Mbak Ranti lu dari tahun 86 sampai sekarang gitu ya, lu latihan MP bertahan padahal zaman dulu saya salah satu orang yang merasakan bahwa dulu Merpati Putih itu banyak loh latihan yang cewek dan cowoknya tuh seimbang gitu. Nah, salah satu yang masih bertahan sampai sekarang gitu dengan kegilaannya tuh Mbak Ranti masih bertahan sampai sekarang. Kenapa sih Mbak yang bikin lo tetap cinta sama bela diri ini tuh apa sih Mbak Ranti? Mungkin di luar latihannya ya Mas ya. Artinya di MP itu pertemanannya gitu ya. Iya, kita tuh kayak keluarga besar. Jadi saya ingat dulu zaman saya kan masuk SMP Mas, gitu ya. Terus waktu ikut TC mau ikut kejuaraan, itu pelatih kalau hari Minggu tuh gantian datang ke rumah Mas. Karena ada ujian sekolah waktu itu gitu loh. Jadi mereka di dalam kelompok latihan di dalam TC-nya mereka melatih, di luar itu mereka juga ngebantu. Ini maksudnya ke rumah Mbak Ranti gitu? Iya. Itu pelatih apa ngecekin? Bisa aja, itu sih ngecekin kayaknya. Itu bisa banget. Lanjut. Itu terus misalnya kan kalau pulang latihan ini kan masih SMP kan, jadi kan kita dijemput orang tua atau dijemput kakak gitu. Nggak ada tuh yang ninggalin kita sendirian sampai ada yang jemput. Kalau misalnya toh nggak kejadian dijemput ada apa gitu ya, pasti dianterin pulang sampai rumah Mas. Jadi hal-hal seperti itu yang justru membuat karena kan kita perempuan minoritas ya Mas. Kayaknya sih di setiap aspek ya organisasi itu kan perempuan minoritas. Tapi para senior tuh ini semua gitu loh, care gitu. Jadi enak aja gitu loh, jadi kayak keluarga ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mas Idris nih. Mas Idris kan kalau saya lihat Mas Idris itu pengalaman berorganisasi khususnya di silat gitu ya. Kan saya udah cukup mengenal Mas Idris lama juga. Nah, gimana sih Mas perkembangan organisasi silat? Saya justru yang saya pengen bertanya ke Mas Idris ini itu adalah silat secara keseluruhan gitu. Jadi maksudnya perkembangan silat itu apakah semakin menurun atau semakin tinggi demand itu seperti apa sih Mas kalau boleh tahu, kalau dari pandangan Mas ini sendiri? Ya, kalau saya ngeliatnya silat ini sudah mulai harus beradaptasi dengan keadaan sekarang. Seperti tadi kita ngobrol, kalau anak-anak sekarang melihatnya maunya praktis-praktis. Ya, mohon maaf kalau mungkin di silat kan ada kembangan-kembangan. Betul. Nah, pada saat ini harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, silat harus bermetamorfosis dalam pertanyaan kan sederhana, itu gerakan yang menari, angkut orang melihatnya seperti menari, itu aplikatif nggak sih pada saat di pertandingan? Betul. Nah, pada saat ada tantangan-tantangan seperti itu, yang kedua ada kawan-kawan kita di bela diri lain dan di negara lain, silat bisa nggak dipertandingkan di MMA, bermain di MMA atau pertarungan yang tanpa aturan-aturan yang lebih minimal, aturan-aturannya. Nah, kira-kira sama teman-teman buat tuh acara apa deh? Sebetulnya kita bukan bikin acara silat bebas dulu, kita bikin dulu sanctionnya dulu FB Pro. Nah, FB Pro. Nah, Mas Kisna apa sih kepanjangannya apa Mas? Kalau mungkin sahabat-sahabat TV pengen tahu FB Pro itu? FB Pro itu Federasi Bela Diri Profesional Indonesia. Nah, Federasi Profesional ini mungkin kalau ditinjau seperti sanction ke WBC-nya lah. Nah, kita harus bikin dulu itu untuk membuat aturan main, cara teknis pertandingannya. Akhirnya kita buatlah namanya silat bebas. Dan teman-teman kita, dan yang menariknya silat bebas ini yang membantu membuat ini bukan orang silat aja, ada latar belakangnya dari BPJJ, ada karate, karena mereka melihat silat ini nilai budaya luhur Indonesia, sama seperti di Thailand. Thailand itu olahraga bela diri Muay Thai-nya dijaga oleh kerajaannya. Ya, sampai dijaga benar. Nah, kita silat juga seperti itu. Jadi semangatnya merah putih.
merah putih. Nah akhirnya kita bikin silat bebas untuk menunjukkan ke dunia lah messages gitu. Buat saya anak-anak silat, orang-orang silat bisa nih main di turun lah ya, turun dengan MMA versi juga, MMA. Dan ternyata setelah proses perjalanan ternyata anak silat juga banyak yang main di MMA. Jadi mulai berkembang, mulai naik namanya. Jadi bahwasanya silat itu ada yang sport entertain, ada yang tradisi. Dan kalau kita boleh tahu juga, mungkin teman-teman juga belum tahu ya, ternyata Thailand itu Muay Thai itu ada 2. Dan di Thailand pun ada merpati putih loh. Ada ya, Mas Andi kan, Mas Andi. Nah di Thailand, saya contohin simulasi sederhana kayak Thailand. Di Thailand itu ada 2. Muay Thai itu olahraga sportnya, Muay Boran itu tradisinya. Saya baru tahu nih malah. Ada 2. Dan yang menjadi unik, yang membesarkan nama Muay Thai itu bukan orang Thailand. Jadi dia lebih unsur sport ini yang saya dapat dari teman-teman di Muay Thai dan beberapa jaringan teman-teman bela diri, instansi bela diri. Nah, silatnya juga sama. Ada yang tradisinya tetap dijaga, tapi harus ada sportnya. Namun sportnya amatir, tapi profesionalnya juga ada. Nah, sekarang kan kalau kita lihat sudah ada yang main sekarang di Indonesia ada One Pride, ada silat bebas di silat bebas sudah masuk One Pride kan. One Pride. Nah, itu yang bosannya bilang silat itu, mohon maaf kalau Anda bilang kampungan, nggak kampungan, kita udah masuk TV, udah banyak petarung top-topnya gitu loh. Dan saya yakin hampir setiap petarung di Indonesia itu basic pasti silat. Silat. Nah, sahabat-sahabat MP, kita nanti ini saya banyak mau bertanya sama Mas Idris karena saya tahu dia ini banyak terlibat di IPSI. Nah, sekarang saya mau tanya sama Mbak Anti tadi karena Mas Idris sempat bilang bahwa mendunia gitu ya. Nah, ini kebetulan tahun lalu atau 2 tahun lalu sih Mbak Ranti ya, Mbak Ranti sempat keliling US lalu dan buat sahabat-sahabat MP mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa merpati putih itu tidak hanya ada di Indonesia tapi juga ada di US, di Jepang, di Korea, di Thailand. Nah, kebetulan memang waktu itu Mbak Ranti sempat jalan-jalan ke US dan melihat tempat latihan di US sana. Itu benar ya? Nah, ini ada fotonya nih si Mbak Ranti waktu jalan-jalan sana. Nah, ini 2 tokoh merpati putih di US yang sangat melegenda. Jadi 2 orang ini sangat melegenda. Jadi Mike sama Mas Nick. Dan lucunya meskipun mereka di US, mereka kalau ujian tetap harus ke Jogja gitu kan. Nah, dan yang saya tahu nih, saya mau nanya sama Mbak Ranti ya. Kebetulan yang saya tahu mereka itu di sana sangat berkembang banget. Dan sampai kalau nggak salah mereka tingkatannya itu ada nama khusus atau seperti apa sih? Mbak Ranti waktu sempat ngobrol nggak, sempat nanya-nanya mereka nggak? Ada ya. Maksudnya apakah mereka tuh di sana gimana sih perkembangannya? Karena kan kalau kita lihat di film-film action gitu ya, orang ketika mau buat bela diri di sana kan harus diadu dulu gitu. Maksudnya kan. Nah, itu kalau di sana gimana sih Mbak Ranti perkembangan MP di US? Mereka juga jatuh bangun Mas dari awal itu karena di Amerika itu nggak gampang ya untuk membangun sesuatu karena regulasi mereka tuh jauh lebih ketat dibandingin kita di sini gitu loh. Jadi perjuangan mereka tuh berat sebenarnya sampai ini sekitar 20 tahun udah gitu dari mulai tempat latihannya kecil sampai sekarang mereka punya sebesar itu gitu loh. Jadi secara profesional sebenarnya kita harus belajar dari mereka secara profesional artinya cara mereka tata kelola organisasinya, bagaimana mereka manage sistem keuangan, program latihan dan seterusnya gitu loh. Oke. Nah, Mas Idris kan tadi saya sempat tanya nih Mas Idris, kira-kira dari Mas Idris sendiri kita ngomongin tadi ya, kita ada silat bebas segala macam gitu ke depannya. Kira-kira seberapa support MP itu kira-kira di positioning apa sih Mas untuk bisa mensupport kegiatan kayak silat bebas gitu? Kita bisa nggak sih Mas menelurkan atlet gitu ya memang untuk diturun di silat bebas? Kan Mas Idris tahu nih kira-kira seperti apa sih silat gitu? Kira-kira bisa nggak sih? Bukannya kesannya kita memaksakan, tapi misalnya bener nggak sih kita akan bisa masuk ranah situ? Karena saya pernah lihat orang itu tanding ketika kembangan lawannya udah langsung jatuh KO gitu. Kira-kira ini maksudnya kayak tadi saya sempat tanya ke Mas Chandra juga, ke Mas Ervin gitu ya, dari zaman dulu kan dari merpati putih tanding ke IPSI aja itu udah ada sesuatu yang berbeda aturannya. Nah, sekarang dari silat lalu kita masuk ke ranah MMA, di mana MMA itu ada kuncian, ada bawahnya. Nah, kalau menurut Mas Idris sendiri seperti apa Mas? Yang terpenting sih kalau buat jadi orang pesilat mau bermain di silat bebas atau di MMA, dia harus ngerti dulu aturannya. Karena
kita terbiasa kalau kita di amatir gitu ya, sasarannya kan hanya dada. Betul. Ya, tapi pada saat pindah ke profesional, sasarannya sudah berbeda. Sasarannya sudah makin banyak, serangannya makin banyak, dan metode latihannya juga berbeda, Mas Krisna. Dari daya ledaknya, daya endurance-nya, terus daya juangnya berbeda. Apakah silat bisa? Sangat bisa. Tinggal hanya memindahkan cara latihan, cara bertanding sama mental juaranya berbeda. Daya juangnya. Contoh sederhana kalau di pertandingan kita di cage, atmosfernya saja. Ini pengalaman saya jadi pada saat dipercaya jadi tim promotor di silat bebas 1 dan 2. Itu ternyata cage itu membuat atmosfer adrenalin secara otomatis naik, Mas. Karena nggak bisa kemana-mana. Karena nggak bisa kemana-mana, Mas. Nggak itu dikit kan nggak bisa kemana-mana. Karena mentalitasnya beda kan, Mas. Kalau kita di matras kan bisa keluar garis gitu kan. Kalau di cage ya mau mundur ya ketemunya package gitu. Ini yang apakah bisa? Sangat bisa, karena potensi kita dari Sabang sampai Merauke. Sama pada saat di MMA di awal ada pertanyaan, orang Indonesia ada nggak sih yang bagus-bagus main di MMA? Ternyata banyak kan. Orang Sulawesi Utara sudah ada, yang dari Jawa Timur ada, yang dari Sumatera ada, potensinya ada. Nah, bener nggak sih, Mas, kalau menurut saya potensi pesilat itu di seluruh Indonesia itu sangat banyak, tapi memang tidak ada wadah atau sarana yang bisa mengangkat para atlet itu tadi dari daerah gitu. Jadi mungkin harapannya dengan adanya MP Podcast ini ke depan kita bisa mengundang narasumber atau misalnya teman-teman di luar sana untuk supaya tahu gitu bahwa silat tuh masih sangat bisa lah gitu ya. Sebagai budaya. Nah, balik lagi ke Mbak Ranti nih. Mbak Ranti, kita kan tahu bahwa Merpati Putih itu sebuah organisasi yang besar gitu ya. Kita memiliki anggota yang menurut saya tuh sampai sekarang datanya itu, kalau data bener-bener yang dicatat itu saya rasa banyak banget gitu. Mungkin apalagi orang zaman dulu banyak yang bilang, orang MP itu sangat tahu. Mungkin kalau anak sekarang kurang begitu tahu, cuman zaman dulu tuh tahu. Nah, Mbak Ranti nih di organisasi kira-kira sulit nggak sih, Mbak? Maksudnya menyamakan dengan, kita kan banyak nih, Jakarta sendiri ada Jakarta Timur, ada Jakarta Selatan, Jakarta Utara gitu. Lalu mungkin di Jateng ada ini lagi. Nah, menurut Mbak Ranti apa sih, Mbak? Boleh tahu nggak sih kira-kira menyatukan atau mengumumkan MP gitu dalam satu organisasi itu seperti apa sih, Mbak? Mengumumkan apanya nih? Nggak, maksudnya mengurus organisasi itu gimana, Mbak, di Merpati Putih? Apakah seberapa sulit gitu misalnya? Pertama, saya nggak suka pakai istilah sulit ya, Mas. Karena itu negatif. Jadi bukannya nggak bisa, tetapi mungkin tantangannya besar. Dan satu hal, kita juga harus paham bahwa setiap daerah itu punya local genius sendiri ya. Jadi artinya setiap daerah itu punya treatment yang juga berbeda. Kita nggak bisa, Mas. Kayak kami di Dewan Kurus Pusat lalu menyamaratakan gitu ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan dan seterusnya. Meskipun karakternya berbeda-beda ya. Karena karakternya berbeda-beda gitu. Jadi local wisdomnya juga ada kan, Mbak? Jadi memang kita harus paham yang di pusat itu bahwa aspirasi dan keunikan dari masing-masing kultur itu harus kita akomodir. Dengan begitu sih harusnya sih bisa ya. Nah, sekarang nih kita benar-benar nggak kerasa ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, sahabat-sahabat TMP, kalau memang kedepannya kita mau memajukan sebuah bela diri, itu harus ada organisasi. Nah, ini Mas Idris ini kan dia tahu ranahnya silat gitu ya, dari zaman dulu dia tahu. Dan saya tahu banget perjalanan Mas Idris di organisasi ini lumayan panjang dan selalu terlibat tuh pasti ada Mas Idris gitu. Nah, Mas Idris, kalau Mas Idris ini keinginannya apa sih, Mas, untuk di Merpati Putih ini? Lalu ada di bidang organisasi, apa sih keinginan Mas Idris sendiri? Jadi kalau di kegiatan silat ini dulu pada saat saya baru balik join setelah angkatan pensiun dari atlet pensiun 2004, 6 tahun 6 tahun vakum, kembali lagi 2010. Pada saat itu saya ngelihat silat ini kemasannya kurang bagus. Kebetulan saya kerja di industri agency, jadi tahu lah. Silat secara keseluruhan itu membuat suatu event, suatu kegiatan tuh lebih bisa dikatakan kaku. Sedangkan sekarang nggak keren. Nah, jadi akhirnya kita pada satu kita buat rame-rame acara dari kegiatan. Jadi konsepnya berpikirnya kalau bikin kegiatan tuh bukan bagus. Bagus itu standar, keren itu target kita. Siap. Nah, pada saat diajak waktu Mas Krisna juga kan yang ikutan juga gitu kan. Kita bareng-bareng kita buat kegiatan. Nah,
pada saat kalau kegiatan sudah ada, pasti orang akan aware, oh silat masih hidup. Ya. Kalau diem saja hanya pertandingan, itu orang sudah biasa. Kita bisa lihat lah di pertandingan silat yang nonton sedikit. Kalau dulu di zaman kita yang nonton rame. Betul. Nah sekarang sudah sulit. Nah ternyata ada perubahan masyarakat, behaviornya itu udah berubah, ingin melihat sesuatu silat itu yang bentuk baru, bentuk-bentuk baru dengan kemasan-kemasan baru. Ternyata silat bisa dibikin di konsepnya kayak di silat bebas, dengan unsur entertain, unsur tapi tidak mengurangi. Dan saya ingat banget kok pertama kali kita bikin silat bebas ya mas ya di 2017 itu. Waktu itu kebetulan Mas Ide sebagai promotornya itu yang datang sangat-sangat banyak ya mas. Kalau nggak salah waktu ada padahal cuaca tuh hujan gitu mas, tapi yang datang cukup banyak gitu ya. Nah sekarang nih pesan-pesan Mbak Ranti nih di organisasi sama Mas Idris, kira-kira untuk Merpati Putih ke depan tuh harapannya pengen seperti apa sih Mbak gitu. Jadi nanti kalau sahabat-sahabat tempe lihat, oh ini yang di organisasi, ini ketuanya gitu. Sekarang kita pengen tanya gitu, kira-kira harapannya apa sih Mbak Ranti? Ya, zaman tuh sama zaman dan era itu pasti berubah, Mas. Ya. Ya, dan perubahan itu tapi Mbak Ranti rambutnya udah zaman dulu gini terus udah kecuali rambut saya masih kurang lengkap. Kecuali rambutnya Bapak nggak bisa pulang loh, Mas. Betul, dari zaman dulu konsisten. Jadi zaman era tuh pasti berubah, dan perubahan itu tuh keniscayaan mas, realitas. Wah, kita kalau ngomong sama S3 berarti ada keniscayaan, pengayaan mas, pengayaan. Oke, keniscayaan terus Mbak. Jadi mentalitas kita juga harus dilatih untuk bisa menerima perubahan itu. Move forward atau left behind, itu pilihannya. Jadi memang mentalitas kita pun juga harus berubah. Oke. Mas Idris, kuncinya satu sih mas, adaptif mas. Ada apa? Adaptif. Oke, adaptif. Kuncinya setiap organisasi harus adaptif dengan keadaan. Suka atau tidak suka, perubahan itu pasti kan. Jadi organisasi mau kepengurusannya kah, pelatihnya kah, atau tetap tingkat adaptifnya harus tinggi dengan perubahan. Kalau nggak ketinggalan mas. Salah satunya kita bikin podcast ini. Kita ngobrol-ngobrol kan. Ini sekali lagi nggak kerasa banget, kita udah hampir 1 jam saya ngobrol-ngobrol sama Dewan Pengurus Pusat Merpati Putih, dan kita bisa lihat bahwa siapa-siapa aja sih sosok di balik dari pengurus pusat Merpati Putih, dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka orang-orang punya kesibukan, tapi mereka karena cinta dengan Merpati Putih, maka mereka bisa tetap bantu untuk Merpati Putih supaya jadi lebih bisa terbang lagi. Jadi buat sahabat-sahabat MP yang terima kasih banget yang udah hadir di MP Podcast perdana ini. Jadi buat yang suka jangan lupa like dan subscribe. Jadi kita akan hadirin lagi narasumber, khususnya juga nanti kita akan bahas terkait dengan berbagai macam bela diri. Nanti kita angkat di sini, teman-teman nanti mungkin bisa komen pengen hadirin siapa sih di Merpati Putih sendiri, atau bela diri apa sih yang pengen teman-teman hadirkan. Nanti kita coba akan hadirkan. Oke, Mbak Ranti, terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like and subscribe. Bye.